Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kepada yang saya hormati, Dr. Haji Wiwin Winarni, MMPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah PPKN, beserta rekan-rekan yang saya sayangi. Sebelumnya, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Almarhum B.J. Habibie pernah mengatakan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Maka dari itu, tetap semangat mencapai keberhasilan dan impian, meski jalannya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Perkenalkan, nama saya Neng Nazwa Febina Putri. Saya dari kelas MN 24C dengan NIM 20240080162. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar konstitusi yang ada pada sesi 9. Pada materi ini terdapat definisi, istilah konstitusi, tujuan, prinsip-prinsip, fungsi, dan unsur, jenis-jenis, serta sumber konstitusi. Nah, teman-teman semua sudah ada yang tahu belum apa itu konstitusi? Ayo. Nah, teman-teman tidak usah ragu, tidak usah bingung. Nah, jadi apa itu konstitusi? Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga negara. Nah, selain definisi dari konstitusi, ada pula istilah dari konstitusi. Nah, teman-teman, konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Sedangkan dari istilah Belanda dikenal juga dengan grondwet yang berarti wet adalah undang-undang dan grond adalah tanah. Jadi, undang-undang dasar setelah undang-undang dasar sendiri diambil dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari konstitusi? Jadi, teman-teman, konstitusi memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu mengatur struktur dan fungsi pemerintahan. Yang kedua, menjaga keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan stabilitas politik, dan yang kelima yaitu mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konstitusi. Apa saja sih teman-teman prinsip-prinsip konstitusi itu? Nah, jadi terdapat 5 prinsip-prinsip konstitusi. Yang pertama yaitu sebagai suverenitas atau kedaulatan negara. Yang kedua, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Yang ketiga yaitu keadilan adalah pengakuan hak dan kewajiban. Yang keempat, kesetaraan adalah pengakuan kesamaan hak. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu transparansi adalah keterbukaan informasi. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi dan unsur konstitusi. Teman-teman, ada yang udah tahu belum nih apa fungsi dan unsur dari konstitusi? Nah, jadi fungsi konstitusi itu terdapat 5, teman-teman. Yang pertama yaitu mengatur struktur kepemerintahan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, mengatur hubungan lembaga-lembaga negara. Yang keempat, menjaga kestabilitasan politik. Dan yang kelima yaitu mengembangkan demokrasi. Kemudian, unsur konstitusi yaitu yang pertama, pembukaan pengantar konstitusi. Yang kedua, batang tubuh isi konstitusi. Yang ketiga, pasal-pasal rincian konstitusi. Dan yang keempat yaitu kejelasan. Nah, terdapat pula jenis-jenis dari konstitusi. Ada berapa sih jenis-jenis dari konstitusi itu? Jadi,
Ternyata terdapat 3 jenis konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis. Apa sih konstitusi tertulis itu? Jadi, konstitusi tertulis adalah aturan dasar negara yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Aturan ini disusun secara sistematis dan jelas, sehingga menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Nah, yang kedua terdapat konstitusi tidak tertulis. Apa sih konstitusi tidak tertulis itu? Jadi, konstitusi tidak tertulis adalah aturan dasar yang tidak dicatat dalam dokumen resmi, tetapi tetap diakui dan dijalankan oleh negara. Aturan ini biasanya berupa kebiasaan, tradisi, atau prinsip yang berkembang dalam praktik pemerintahan. Contohnya adalah tradisi konstitusional di Inggris. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu konstitusi campuran, yaitu campuran dari kombinasi tertulis dan tidak tertulis. Dalam sistem ini, negara memiliki dokumen resmi sebagai pedoman, tetapi juga mengakui kebiasaan atau tradisi sebagai bagian dari aturan. Contohnya adalah Inggris, yang memiliki beberapa undang-undang tertulis, tetapi juga banyak bergantung pada tradisi konstitusional. Oke, selanjutnya yaitu sumber konstitusi. Terdapat 4 sumber konstitusi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi Amerika Serikat, yang ketiga Konstitusi Jepang, dan yang keempat yaitu Konstitusi Ilmiah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada ringkasan materi. Jadi, suatu konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, sehingga peran konstitusi sangatlah penting. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali saat peradaban dunia dimulai. Karena setiap negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional dengan bercirikan memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai konsep dasar konstitusi, yang terdapat definisi dan istilah konstitusi, tujuan, prinsip-prinsip, fungsi dan unsur, jenis-jenis serta sumber konstitusi. Saya harap kalian bisa memahami mengenai konsep dasar konstitusi ini ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadilah pemimpin yang mampu merangkul perbedaan dan mempersatukan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Saya Neng Nazwa Febina Putri, undur diri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.